Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang uji kondisi. Uji kondisi di sini namanya branch dan kita menggunakan perintah try. Ya, sebelum masuk ke bagian ini, ke bagian try-nya, di sini ada array, ya array yang berisi satu tipe data. Satu tipe data ini adalah berbentuk angka atau bilangan. Ya, datanya berbentuk angka atau bilangan. Nah, gimana nih? Gimana kalau misalkan di dalam array ini kita masukin selain yang bilangan, kayak kita isi dengan data yang lebih bervariasi, misalkan kita tambahkan string gitu. Ya, atau kita tambahkan teks. Kira-kira gimana cara pengolahannya di dalam sini? Kira-kira ketika kita memasukkan suatu perintah, apakah dia akan jalan? Nah, kalau gitu kita coba. Kita coba membuat kode program, ya. Sampai ini kita ini saya copy aja, Ibu copy, kita paste. Nah, di sini misalkan kita ganti dengan re, kemudian di sini kita kasih tanda petik ya. Ingat, kalau misalkan dia di dalam tanda petik itu adalah teks atau tipe data string. Nah, di sini kita coba masukkan looping for x di dalam data. Karena looping jangan lupa dikasih titik 2. Print buka kurung x dibagi 2. X dibagi 2. Nah, kalau secara kasat mata, kalau secara kita lihat secara langsung, di sini kita udah bisa nebak gitu nanti. X dibagi 2 itu artinya setiap angka yang ada di dalam array, ya, setiap angka yang di dalam array itu kita bagi 2. Jadi kayak 9 dibagi 2 hasilnya 4,5. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, kalau udah sampai di array ini, apakah dia dibagi 2 atau programnya nggak jalan atau dilewatin aja sama programnya. Jadi di ini langsung dibagi 2, bagi 2, bagi 2 semuanya. Nah, di sini kurang koma ya. Oke, lanjut. Kita coba jalankan. Nah, lihat. Di sini ini yang tadi nggak kita temuin di program-program yang di atas ini. Karena apa? Karena program-program di atas ini nggak ada errornya. Dan inilah bentuk ketika coding kita, ketika program yang kita buat itu baris-baris kode yang kita buat ada errornya, beginilah cara Python itu ngasih taunya gitu. Jadi di sini errornya apa? Unsupported operand type for bagi. Pak mau dulu ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, jadi ada data yang nggak sesuai tipenya untuk dilakukan operasi dengan pembagian. Gitu. Jadi di antara mereka ini, di antara array ini ada yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai tadi apa? Ya ini, karena ini bukan berbentuk bilangan. Makanya dia nggak mau. Makanya dia error. Gitu. Karena data yang harus dibagi itu harusnya berupa bilangan, bukannya string. Gitu. Terus gimana Bu? Biar ini tuh walaupun datanya bervariasi tapi ini tuh tetap bisa dijalankan. Gimana caranya gitu?
Dan kita juga kan terkadang nggak tahu gitu. Misalkan kita minta data dari orang lain, misalkan kita minta data dari user. User itu memasukkan angka atau bukan, kita kan nggak tahu. Dia masukin data yang benar apa nggak, kan kita nggak tahu. Gitu. Nah, oleh karena itu, program yang kita buat itu harus memiliki mekanisme untuk menangani variasi data seperti ini. Gimana cara penanganannya? Misal, jika ada data yang berupa bilangan, ya, misal ada data yang berupa bilangan, ini kan berupa bilangan, langsung aja nih dibagi 2. Jadi langsung dibagi 2. Tapi kalau ada data yang bukan berbentuk bilangan, maka nanti ada pesan yang disampaikan bahwa data tersebut bukan data bilangan. Nah, cara penanganan yang seperti ini nih dalam konsep pemrograman itu disebut konsep percabangan atau branch. Nah, salah satu perintah dalam Python yang dapat digunakan dalam percabangan ialah pasangan perintah try dan except. Ya, try dan except. Seperti itu. Try dan except. Gimana cara penggunaannya? Oke, kita coba ya. Tambah kode lagi biar kalian tahu nanti errornya di mana. Ini Bu copy. Masukkan ke jendela kode baru. Nah, di sini. Sini ya. Untuk X di dalam data, tolong dong dicoba try. Try, titik 2. Print X dibagi 2. Ya. Tolong dong dicek gitu. Kalau misalkan X itu datanya sesuai, langsung dibagi 2. Tapi kalau bukan, except, ya, kalau bukan, dikasih tulisan. Kalau dia bukan bilangan. Nah, kayak gini. Kalau dia bukan bilangan. Nah, jadi penggunaan try dan except itu langsung bisa kita artikan secara langsung gitu ya. Kita tuh try kan artinya coba. Kita coba untuk eksekusi ini. Untuk eksekusi perintah ini nih. Menampilkan X ya yang ada di dalam data yang sudah dibagi dengan 2. Oke. Jika ada kesalahan, ya, kesalahan tadi yang X-nya bukan berbentuk bilangan, maka eksekusi langsung ke sini. Nih, eksekusinya langsung ke sini. Jika ada kesalahan, ngapain dia? Dia akan menampilkan bahwa yang dia kerjakan, yang dia operasi sekarang itu bukan berupa bilangan. Dia akan bilang begini. Gitu. Tapi kalau tidak ada kesalahan, ya, misalkan di sini datanya aman semua, berbentuk bilangan semua, dia akan terus mengerjakan bagi 2 itu sampai dengan array-nya habis. Data di dalam array-nya habis. Kayak gitu. Nah, dari mekanisme yang kayak gini, itu ada proses percabangannya. Di mana percabangannya itu? Percabangannya itu ada pemrosesan data yang ini, ya, yang dibagi, dengan membagi bilangan itu, kemudian nih dibagi bilangan ini, kemudian dicetak, ya, dan ada juga proses yang tidak mencetak bilangan, tapi malah mencetak pesan bukan bilangan. Jadi di sini ada 2 percabangannya ya.
Oke, nah kita coba hasilnya bagaimana. Ups, ini ada error guys. Ini errornya itu terletak di baris keempat. Nih, print X2. Error. Kenapa errornya? Nah, di sini kita coba perbaiki. Nah, kita coba perbaiki seperti ini. Expected and indented block. Dia itu nggak pas posisinya. Harusnya posisinya sama kayak gini nih. Nih, harusnya posisinya sama. Ya, inilah yang namanya program. Kurang spasi aja ini, dia nggak akan jalan. Error. Ya, jadi harus bikin program itu harus benar-benar. Nah, kita coba lagi. Nah, inilah hasilnya. Ya, inilah hasil dari program ini. For X di dalam data, tolong dicoba. Ya, tolong dicoba. Kalau misalkan dia bilangan, ini 9 bilangan dibagi dengan 2, hasilnya 4,5. Lanjut. 4 bilangan bagi dengan 2, 2. Ketemu ini nih, dia ngecek dia bilangan apa bukan? Bukan. Kalau dia bukan bilangan, dia akan ngeprint, akan menampilkan ini. Bukan bilangan, bro. Oke, sudah dilanjutin. Oke, ini lanjut bagi 2, lanjut bagi 2, dan 4 ini bukan bilangan karena tanda petik di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, penjelasannya. Jadi intinya, blok perintah try and accept merupakan salah satu perintah yang digunakan untuk kasus percabangan, untuk menguji suatu kondisi. Ya, untuk menguji suatu kondisi. Nih, kondisinya nih ini. Ya. Dalam hal ini ada kesalahan atau enggak? Sebenarnya ada lain ya, di dalam Python sendiri ada perintah lain dalam kasus percabangan kayak if, else gitu. Tapi kita sampai sini aja dulu. Untuk if else-nya kita lanjutin nanti pas pengayaan. Oke, selesai untuk yang uji kondisi.